Anda perhatikan, doa ini masuk ibadah atau bukan? Ibadah. Doa wal ibadah. Sekarang orang berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tua atau orang saleh, nggak dibenarkan oleh syariat. Ini termasuk perbuatan bid'ah dalam Islam. Nggak boleh. Kalau kita ziarah kubur, atau kuburan orang tua, atau pemakaman kaum muslimin itu yang tiga. Yang pertama, kita mengucapkan salam kepada mereka. Yang kedua, kita mendoakan mereka. Yang ketiga, kita mengingatkan kita kepada mati, bahwa kita pasti mati seperti mereka. Jadi yang pertama salam. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun nasallallahu lana wa lakum al-afiyah. Kemudian yang kedua kita doakan mereka, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum sampai akhir kita doakan. Yang ketiga, bahwa kita pasti mati seperti mereka. Tapi doa di situ, baca Quran di kuburan, nggak ada contoh dari Nabi SAW. Nggak ada contoh dari sahabat. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Jadi tidak boleh kita berdoa di samping kuburan orang tua. Karena kuburan itu bukan tempat ibadah. Dan berdoa itu adalah ibadah. Berarti menempatkan ibadah bukan di tempat ibadah. Catat baik-baik Pak Yazid ya. Sekarang saya tanya, memanggil salam itu ibadah bukan? Jadi assalamualaikum ya ahlal kubur itu ibadah bukan? Terus berdoa, Allahumma ufir itu berdoa itu berdoanya di mana lalu? Kalau bukan di samping kuburannya, berdoanya di mana? Di rumah gitu. Ini agak aneh saya. Gimana sebetulnya cara berpikirnya orang-orang seperti ini ya? Belum kalau kita tanya lagi. Memang ziarah kubur itu ibadah bukan? Ziarah kuburnya itu ibadah bukan? Dia yang bilang hukumnya sunnah. Kalau sunnah itu bukan ibadah gitu. Terus ngapain ziarah kubur itu kalau bukan ibadah? Itu kan ibadah. Kalau prinsip ente kuburan bukan tempat ibadah, maka tidak boleh beribadah di kuburan. Ya sudah, ente jangan ziarah kubur. Kenapa? Karena ziarah kubur itu ente ibadah di kuburan. Oh enggak, itu ibadah baca Quran. Buset. Jadi ini kalau orang seperti ini dikejar logikanya. Saya tidak mau bicara ilmu lah. Terlalu sampah kita bicara ilmu dengan narasi-narasi seperti ini. Terlalu receh gitu. Kita mau berpikir waras saja. Sekuat apa sih orang-orang seperti ini bertahan dengan ucapannya? Tidak pernah dicontohkan Rasul. Kuburan bukan tempat ibadah. Di mana ada dalil kuburan bukan tempat ibadah? Kalau Khalid Basalamah minta dalil Rasulullah kirim Fatihah kepada Hamzah, maka kita juga minta dalil kepada dia. Di mana ya? Kepada Pak Jawas mungkin maksudnya. Di mana ada hadis kuburan bukan tempat ibadah, dilarang ibadah di kuburan? Di mana itu? Kalau secara amaliah ya lucu bin dungu. Ziarah kubur, ziarahnya itu ibadah. Oh itu kan ibadah amaliah bukan ibadah ucapan. Memanggil salam itu ibadah. Bahkan kalau orang ini faham dengan yang dibaca, nas'alu Allah lana walaka al-afiyah. Itu doa yang diajarkan untuk dibaca ketika ziarah kubur. Nas'alullah lana. Kita Pak, untuk kita. Berarti kan dia berdoa di samping kuburan toh. Apa maksud dia itu kita bukan di samping kuburannya itu dari jauh gitu ya. Jarak 20 kilo gitu baru kita berdoa. Lah orang gila itu. Orang mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur itu sudah sampai di kuburannya. Ya. Apa maksudnya itu jangan di pinggir kuburan pas gitu ya. Jadi kalau agak jauh boleh. Kok bisa agama selucu itu ajarannya sih? Hanya ingin menyerang orang-orang yang baca Quran di samping kuburan. Kan itu saja maksudnya. Hanya ingin menyerang orang-orang yang kalau ziarah ke Wali Songo terus di sampingnya baca doa. Kan itu aja yang mau diserang. Saking kotaknya cara menyerangnya sampai mengeluarkan narasi-narasi ya entah lucu entah dungu. Yang bertanakut, bertolak belakang dengan ucapannya sendiri. Kuburan bukan tempat ibadah tapi ziarah kubur ada. Berarti beribadah di kuburan, yaitu menziarahi kuburan. Itu ya ibadah Pak. Hukumnya sunnah. Apa sesuatu bukan ibadah? Kok ada hukumnya? Kok berpahala? Nah, kita ulang-ulang saja dengan logika begitu ya. Kalau masalah membaca, Imam Ahmad ya, menyuruh membaca muawwidhataini, menyuruh membaca qul huwallahu ahad, menyuruh membaca ayat kursi ketika masuk di kuburan. Ya kalau kamu tuduh Imam Ahmad sudah menyelisih syariat ya kan biasa. Orang-orang salafi abal-abal itu kan enteng sekali. Mereka itu menerasikan walaupun salafus soleh kalau tidak sesuai kitab dan sunnah.
Jadi mari kita waras-waras saja ya. Perhatikan teks yang dibaca itu apa ketika kita sedang melaksanakan ziarah kubur itu. Yang pertama kan Assalamualaikum, memanggil salam, itu kan berdoa. Pak Yazid mendoakan itu, mau mendoakan orang lain kek, mau mendoakan kita kek, mau mendoakan orang mati kek, mau mendoakan orang hidup kek, itu doa Pak Yazid. Itu ibadah. Kok dibaca di samping kuburan? Ketika ziarah kubur, katanya tidak boleh berdoa. Ini kan ajaran yang tidak masuk akal. Kok ada orang berziarah itu tidak boleh berdoa di samping kuburan? Apa maksudnya jangan di sampingnya gitu ya? Jadi kalau kuburannya itu kita jangan di samping kiri, samping kanan ya. Mungkin di bawahnya ya. Di arah bawah atau di atasnya gitu ya. Mungkin begitu maksudnya ya. Aneh-aneh aja. Atau mungkin kalau ziarah kubur itu kita jangan di kuburannya gitu. Jadi ini misal satu area pekuburan, kita di luar atau di pintu gerbangnya kita tidak boleh masuk di kuburannya gitu. Ya, walaupun di pintu gerbang, ya kan sama aja itu sudah di samping kuburan. Kan di depannya ada kuburan. Jadi nggak masuk akal. Ajaran-ajaran nggak masuk akal dan tidak akan pernah ketemu. Kamu sampai bego juga cari hadisnya. Dilarang berdoa di samping kuburan karena kuburan bukan tempat ibadah. Nggak ada begitu. Sekarang saya tanya, lapangan tempat ibadah bukan? Tempat main bola. Terus nggak boleh ngaji di lapangan. Rasul tidak pernah ngaji di lapangan. Atas pohon kelapa tempat ibadah bukan? Bukan tempat burung bikin sarang di situ. Oh, nggak boleh di situ. Jadi bikin teori-teori sendiri, ngajak kembali kepada kitab dan sunnah, hanya karena ingin nyerang orang-orang yang ziarah kubur Wali Songo karena dianggap syirik. Dianggapnya minta ke kuburan. Sampai-sampai lalu mau orang tua, mau siapa, pokoknya kalau di samping kuburan tidak boleh. Tidak boleh kita berdoa di samping kuburan. Oh. Alasannya tidak boleh beribadah di kuburan. Oh. Jadi kalau sudah masuk kuburan kita tidak boleh beribadah. Lah ziarah kubur itu apa, Pak? Itu bukan ibadah. Lah mendoakan yang mati di situ apa, Pak? Apalagi ada orang yang baru menguburkan ya. Itu kan juga mendoakan di samping kuburannya. Jadi agak aneh-aneh sekali ya. Saya tidak perlu bawakanlah riwayat Nabi membaca sesuatu di samping kuburan itu. Tidak perlulah. Terlalu tinggi itu ya. Keilmuan begitu terlalu tinggi. Ini hanya standar berpikir waras saja ya. Memperhatikan ucapan orang ini. Tidak perlu ditakar keilmuannya benar apa enggak. Karena sudah bukan di jalur keilmuan. Ini sudah teori buat-buat sendiri. Jadi kita takar dengan teori kita. Dengan akal kita. Gimana sih orang ini mengatakan tidak boleh beribadah di kuburan. Tetapi dia mengatakan kalau ziarah kubur itu panggil salam. Memangnya panggil salam bukan ibadah. Satu. Yang kedua terus mendoakan. Memangnya mendoakan yang mati bukan ibadah. Apalagi di situ ada juga mendoakan diri sendiri. Lana walakum. Dari sini saja kan kita sudah tahu. Ucapan-ucapan yang satu qadhiyah bertentangan itu ucapan orang-orang tidak waras. Artinya tidak sempurna berpikirnya sehingga tidak sadar bahwa kalimat yang satu dengan yang lain bertentangan. Kalau masih mau diperpanjang orang ya, ini Pak Yazid biar tahu ya. Kalau mandi besar itu disunahkan baca basmalah. Orang mandi besar kira-kira di masjid apa di kamar mandi? Kalau waras ya di kamar mandi. Kalau sengklek ya di masjid dia mandi besar ya. Pertanyaannya sekarang, baca basmalah itu ibadah apa bukan? Ibadah. Kemudian, kamar mandi tempat ibadah bukan? Nah, ini repot ini. Kalau jawab kamar mandi tempat ibadah ya gimana? Kalau dijawab bukan tempat ibadah ya gimana? Ya kamu aja pakai otak kamu ya. Kalau misal kamu jawab, oh bukan tempat ibadah, oh berarti tidak boleh kita baca basmalah dalam kamar mandi. Walaupun dalam hati, ini tidak bicara masalah menyebut Allah di tempat kamar mandi, tapi baca basmalah entah dalam hati atau entah di mana itu. Berarti tidak boleh. Kenapa? Karena tidak boleh beribadah bukan di tempat ibadah. Kan begitu teorinya Pak Yazid. Kuburan bukan tempat ibadah, maka tidak boleh ibadah di kuburan. Kamar mandi kalau bukan tempat ibadah, maka tidak boleh beribadah di dalam kamar mandi. Baca basmalah adalah ibadah, tidak boleh baca basmalah dalam kamar mandi. Lalu bagaimana cara mengamalkan kesunahannya membaca basmalah sebelum mandi besar? Kan repot.